Permisi ya Bu ya. Silakan masuk. Duduk ya di sini, Mbak Maria, silakan duduk yang nyaman. Sudah nyaman di situ? Sudah Ibu di sini ya. Ya. Habis dari mana nih? Mbak Maria baru dari kelas. Iya Bu, tadi tuh habis kelas APTL terus ya udah langsung kesini aja kan udah janji juga sama Ibu kemarin. Dari kemarin udah ngechat ya. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat sih Bu hari ini. Mbak Maria tuh rumahnya di mana ya? Kalau rumah saya itu di daerah sana Bu, deket kampus juga sih, nggak terlalu jauh juga dari kampus. Di daerah mana? Di daerah Mojosongo. Oh, macet nggak tadi ke sini? Lumayan macet sih Bu, karena kan Pagi-pagi ya. Iya, pagi-pagi. Jadi kan ada yang berangkat sekolah juga, ini kan Berangkat kerja ya. Iya sih, biasanya juga ibu dari situ tuh jalan-jalan situ macet, makanya kayak harus lebih pagi lagi gitu loh kalau misalnya mau nggak macet kayak gitu. Iya, jadi Mbak Maria sebelumnya kita udah kontakan ya, kemarin Mbak Maria udah ketemu ibu, bikin janji, terus akhirnya ngechat, terus menentukan waktunya untuk hari ini ya, hari Selasa jam 9. Oke, ibu udah setuju, Mbak Maria udah setuju. Kemarin juga Mbak Maria udah mengisi ini ya, form itu tentang data konseli. Ya gitu, jadi di sini Mbak Maria juga udah tahu lah ya mau apa. Mungkin udah pernah ketemu ibu juga sering ya, beberapa kali ketemu ibu. Nah sebelumnya ibu mau tanya dulu, berarti Mbak Maria kurang lebih sudah mengetahui apa itu konseling ya Mbak Maria? Iya, sedikit sih ya Bu ya. Kayak konseling itu kan kayak kita itu diberikan fasilitas untuk menentukan penyelesaian masalah gitu Bu. Iya, tapi Mbak Maria juga tahu ya kalau dalam konseling itu yang menyelesaikan masalah itu Mbak Maria sendiri ya. Di sini ibu sebagai konselor itu hanya membantu dan mendengarkan ceritanya Mbak Maria gitu. Jadi untuk penyelesaian masalahnya silahkan Mbak Maria selesaikan sendiri gitu ya. Jadi sebelumnya Mbak Maria juga udah tahu ya, dalam konseling itu ada asas kerahasiaan gitu. Jadi di sini kita duduk di ruangan ini berdua gitu ya. Insya Allah ruangannya juga nyaman ya Mbak Maria. Apa suhunya terlalu dingin atau terlalu panas? Sudah sih ya Sudah Bu. nyaman ya. Sudah nyaman. Ya jadi di ruang ini kita berdua, nggak ada siapa-siapa, nggak ada kamera juga ya. Jadi insya Allah Mbak Maria bisa secara luas menceritakan permasalahan Mbak Maria kepada ibu, keluh kesahnya Mbak Maria kepada ibu. Nah ibu juga ingin mempertegas di sini Mbak Maria sebagai konseli, di sini ibu juga sebagai konselor gitu ya. Jadi Mbak Maria silahkan menceritakan permasalahan Mbak Maria dengan terbuka kepada ibu gitu. Dan ibu juga di sini bertugas hanya mendengarkan Mbak Maria dan sebisa mungkin untuk memberikan arahan tanpa memberikan penyelesaian masalah gitu ya. Untuk akhirnya Mbak Maria mengambil keputusan seperti apa, yaitu di tangan Mbak Maria sendiri ya, seperti itu ya Mbak Maria. Apakah sudah paham? Sudah paham Bu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak Mbak? Sebelumnya udah nggak ada sih Bu. Ya, ibu juga ingin menginformasikan bahwa kegiatan konseling ini itu kita lakukan kurang lebih selama 45 menit sampai 50 atau 60 menit. Apakah Mbak Maria bersedia? Setuju ya Mbak Maria ya dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, sebelumnya Mbak Maria kesini disuruh apa kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya, jadi tanpa paksaan dari siapapun ya. Oke, untuk itu maka ibu mau minta Mbak Maria untuk mengisi ini dulu, lembar inform consent ini di sini bahwa menandakan Mbak Maria itu setuju dengan kegiatan konseling dan tanpa paksaan, seperti itu Mbak Maria ya. Sudah itu Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak Maria atas kesediaannya. Jadi di sini menandakan bahwa Mbak Maria itu udah bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling Mbak Maria ya. Nah lalu selanjutnya ibu harap dengan kegiatan ini tuh Mbak Maria bisa lebih mengenal diri Mbak Maria sendiri, sehingga Mbak Maria itu bisa tahu sebenarnya pemecahan masalah yang baik itu yang harus saya lakukan itu seperti apa, seperti itu. Nah mungkin dari sini kan Mbak Maria udah bersedia datang ke sini menemui ibu gitu ya. Mungkin Mbak Maria ingin menceritakan beberapa hal pada ibu, benar seperti itu? Iya Bu, benar. Iya, sebelumnya ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira untuk sekarang apa sih yang Mbak Maria rasakan gitu saat ini? Sekali ini yang saya rasakan ya Bu, tadi ada kejadian
juga di rumah itu ya kayak kesel, kecewa, marah gitu sih Bu, ya sama saudara saya di rumah, karena kan posisi rumah saya itu kan berdekatan, jadi satu kompleks itu kayak satu tangga rumah itu semuanya dihuni sama saudara-saudara itu. Jadi ya hubungan saya dengan saudara-saudara saya cukup dekat ya Bu. Kalau misal ada apapun yang dilakukan oleh keluarga saya, pasti saudara-saudara saya juga tahu gitu. Ya. Itu sih Bu. Jadi yang Mbak Maria rasakan saat ini tuh seperti apa? Apa kesal? Ya marah sih Bu, marah, kecewa juga. Seberapa sering kalau Ibu boleh tahu Mbak Maria merasakan hal seperti itu? Cukup sering juga ya Bu, soalnya kan di rumah itu tuh kadang kalau ketemu sama saudara itu ya gimana ya Bu, kalau orang mau ketemu gitu kan pasti juga senyum lah istilahnya. Kalau misal dia di depan rumah ya saya senyum, tapi mereka kayak udah kayak yaudah gitu, nggak Melengos nengok aja balik, gitu. ya. Jadi kan ya kesal juga kayak gitu. Nah mungkin apakah perasaan kesel, perasaan sedih Mbak Maria itu mengganggu Mbak Maria? Kalau saya sih kadang ada beberapa perasaan itu yang mengganggu ya Bu ya, tapi nggak semuanya, karena ya kalau menurut saya itu udah keterlaluan itu ya sangat mengganggu. Kadang ya juga saya sampai nangis juga di rumah, karena yang mereka lakukan itu nggak ke saya saja Bu, tapi gitu. ke orang tua saya gitu. Iya. Kok gitu banget, itu padahal kan kita saudara, harusnya kan bisa saling dukung. Nah itu kira-kira saat Mbak Maria merasa terganggu tadi kan ya untuk beberapa waktu, itu biasanya perilaku yang muncul gitu saat Mbak Maria merasa terganggu itu seperti apa Mbak? Ya kayak perasaan perilaku yang muncul itu ya kayak kok dia kayak gitu sama aku, udah deh besok kalau misalnya aku udah sukses atau aku udah bisa mereka itu ya pengen bales gitu loh dari apa yang Ada mereka perasaan-perasaan seperti itu ya Mbak Maria. Ya kalau Ibu boleh tahu yang Mbak Maria maksud dengan saudara-saudara ini tuh semuanya apa hanya beberapa saja? ya ini ada 2 saudara sih Bu, kayak juga semuanya, tapi yang memang menonjol itu mereka gitu, 1 2 saudara Itu saudara seumuran Mbak Maria, sepupu apa gimana Mbak? saudaranya itu lebih ke apa ya, lebih tua sih Bu, karena kan dia itu Oh budenya Mbak Maria. Itu tuh budenya Mbak Maria berarti yang perilaku yang sangat sering mereka lakukan yang mengganggu Mbak Maria itu apa? iya, kalau yang sering mereka lakukan itu ya kayak misal dia itu kayak gimana ya Bu ya, iri gitu loh, iri, punya perasaan iri, kemudian tuh kayak lebih dibilang serakah ya. Iya, soalnya ya kalau mbak saya itu kan di rumah saya Bu, terus kalau misal apa-apa itu kayak kan uang dapat kiriman uang misalnya untuk beli pampersnya mbak itu kan semua uangnya kan dibawa sama bude, jadi mamaku itu nggak sama sekali nggak bawa uang gitu, jadi cuma ngasih tempat aja buat mbak di rumah, karena kan kalau di rumahnya bude juga nggak ada tempat, terus yaudah sama saya yang dipakai buat tidurnya Simba. Nah Simba itu kadang itu kan gimana ya Bu, kalau manggil gitu kan harus gedor-gedor gitu, tapi karena sudah sepuh gitu ya. Tapi sama bude itu kayak sebenarnya dia itu dengar, tapi ya nggak mau gitu loh, nggak mau seperti diacuhkan gitu. sama mbak itu. Kalau pas misal mbak dapat kiriman uang gitu tuh kayak ya cepet gitu loh Bu, misal jam 8 biasanya dimandiin, jam 7 udah dimandiin, terus yang kayak gitu. Terus tiap kan juga mama saya itu kan juga sibuk ya Bu ya di rumah, beliau juga kerja itu sendiri, saya kan bikin usaha tempe di rumah itu kan pekerjaannya 1 hari full, jadi ya apalagi dikerjain sendiri kan nggak selesai. Terus di tempatnya gede kan juga dia produsen tempe juga, tapi dia kan ada yang membantu gitu, setidaknya kan kalau dipanggil cuma datang berapa menit kan bisa. Kalau mama saya kan nggak bisa, terus ada adik saya atau ada saya gitu langsung ini orangnya di rumah kok nggak mau datang gitu.
dia nggak bercermin anaknya dia aja ya mbak waktu saya dulu itu yang masih banyak itu anaknya gede semua tapi kayak anaknya itu kayak nggak mau deket sama mbak gitu loh kayak cuma ganti pampers atau apa itu kayak jijik gitu loh jadi kayak gitu tapi kok malah yang dipojokin itu keluarga terus. Iya, Mbak Maria, Ibu juga sangat mengerti ya kondisi-kondisi seperti itu memang sangat membuat tidak nyaman ya Mbak Maria. Kita tuh udah berusaha untuk memberikan apa yang kita bisa gitu dan ternyata orang lain mah tidak melakukan hal yang sama gitu ya Mbak Maria ya. Nah tadi dari ceritanya Mbak Maria mungkin Mbak Maria merasa sedih, merasa kesal kenapa mereka itu berperilaku seperti itu, mengapa keluarganya saudara-saudara Mbak Maria itu seperti tidak mau gitu mengurusnya mbahnya Mbak Maria ya. Sedangkan saat ada kiriman uang atau saat mbahnya lagi senang gitu ya itu mereka yang paling semangat gitu mungkin seperti itu Mbak Maria benar. Nah lalu kira-kira tadi kan Mbak Maria bilang kalau saudara-saudara Mbak Maria tuh iri ya kepada keluarga Mbak Maria. Nah kira-kira kenapa Mbak Maria bisa berpikiran seperti itu? Iya karena dia bukan pernah terus suatu ketika mama saya kayak beli kasur baru gitu nah itu tiba-tiba itu kayak ya beberapa hari kemudian itu dia juga beli Beli gitu kasur baru. terus pas dapur saya itu kan di renov itu pasti di komen terus ini loh kurang ini loh ini diginiin kayak gitu tapi mereka tuh nggak punya kayak ini loh aku punya sedikit misal ada uang lebih ya ini kan ada sedikit uang lebih mungkin bisa untuk buat uang adiknya sendiri gitu kan istilahnya kalau membantu adik kan juga nggak ada salahnya malah itu jangan itu enggak mereka tuh enggak ngasih apapun tapi cuma ngomen terus ini diginiin ya lebih bagus biar lebih gini gitu terus beberapa hari kemudian juga mereka langsung mereka dapur juga kayak gitu kayak gini terus pengennya itu nggak mau ada yang ngelampauin dia Jadi seperti merasa tersaingi gitu ya Mbak Maria. Jadi seperti apa misalnya Mbak Maria dan keluarga itu punya pencapaian akhirnya mereka itu ingin melebihi Mbak Maria gitu melebihi Mbak Maria dan keluarga terus juga banyak berkomentar gitu sehingga mungkin keluarga Mbak Maria merasa risih atau merasa terganggu gitu ya Mbak Maria. Nah lalu biasanya yang Mbak Maria dan keluarga lakukan itu saat saudara-saudara Mbak Maria seperti itu bagaimana Mbak Maria? Ya kalau saya sendiri sama keluarga sih kayak ya biarin aja gitu loh bu kayak yaudah gitu soalnya kan juga yang berpikiran juga begini jadi kayak nggak usah diapain lah yang penting kita jalanin hidup aja gitu kalau misalnya kan kayak gitu karena orangnya itu kan orangnya nggak dendam gitu jadi ya lebih ke ngarahin aja terus nggak usah dipikirin biarin aja gitu terus Iya sih berarti emang lebih ke mamanya Mbak Maria tuh lebih legowo gitu ya lebih kayak sudah mungkin sudah merasa ikhlas gitu ya mungkin tapi beda dengan Mbak Maria yang masih merasa kesal merasa bahwa ini tuh nggak adil gitu ya, harusnya tuh nggak seperti itu ya mungkin tadi juga mungkin ibu kan ingin bertanya mengenai apa sih buktinya gitu kenapa Mbak Maria bisa berpikiran bahwa saudaranya itu iri saudaranya itu ternyata tidak suka pada Mbak Maria mungkin buktinya dari tadi ya dari yang mereka itu tidak mau dilampaui gitu tapi emang benar seperti itu memberi misalnya memberi beli kasur mereka beli kasur juga iya emang harus selalu kayak gitu siklusnya itu udah terjadi beberapa kali juga iya nah berarti kalau boleh ibu tahu kalau komunikasi antara Mbak Maria dan saudara-saudara itu seperti apa Mbak Maria apa sering ngobrol kalau ngobrol sih ya nggak terlalu sering ya cuma kadang kayak kalau misal mau ngobrol gitu seringnya itu kayak apa ya ngecek gitu loh kadang kok gini ngejeknya tuh seperti apa kak soal kuliah juga kayak ya istilahnya kan kalau keluar kuliah di negeri itu kan susah ya Bu ya kayak nggak semua orang itu bisa tapi kayak masih di kamu gini kok kamu kuliah ambil jurusan ini gitu ambil jurusan ini peluang kerjanya gede gitu kan mereka juga nggak tahu kayak orang itu mau masuk negeri aja susah jadi kayak
bisa masuk di jurusan ini udah bersyukur gitu, tapi ya masih aja kayak diejek direndahkan. Berarti mereka tuh seperti menganggap remeh gitu ya Mbak Maria, jadi tidak mengapresiasi apa yang udah Mbak Maria dapatkan sekarang, malah mengejek-ejek dan mengolok gitu ya Mbak Maria. Tapi untuk Mbak Maria sendiri ya, ketika Mbak Maria merasa seperti itu, merasa direndahkan, merasa dianggap tidak baik lah atau dipandang sebelah mata, itu yang Mbak Maria rasakan seperti apa Mbak Maria? Ya yang pertama itu sedih ya, Ya, sedih pasti. terus marah juga, apalagi kalau bersangkutan dengan orang tua gitu tuh kayak sedih banget gitu, kayak ya mereka itu nggak tahu perjuangannya. Ya, ibu sangat mengerti sih, apalagi kalau misalnya sudah menyangkut keluarga itu sangat sensitif ya Mbak Maria, yang mungkin mereka saat menyudahi kita masih bisa terima, kalau udah masalah keluarga mungkin kita akan lebih sensitif lagi. Nah, lalu kira-kira situasi atau kondisi yang Mbak Maria inginkan itu seperti apa Mbak Maria? Ya kalau saya ini nanti ya situasi yang bisa benar-benar kerjasamanya ada gitu, kayak ada juga teman-teman saya itu yang kayak dia dengan keluarganya itu bisa kayak kompak, bisa ada yang satu yang butuh bantuan itu dibantu gitu, kadang sampai keluar uang banyak pun nggak masalah, yang penting keluarga saya ini bisa tercukupi semua gitu. Jadi kan kayak yang satu kekurangan kan bisa ditutup, harus kita ya harus bisa bareng-bareng, dan kalau bisa itu semua keluarga itu tercukupi semua, jangan ada sampai yang kekurangan kayak gitu. Ya pengennya kayak gitu sih, kayak ada sedikit apa ya perhatian gitu loh ke saudaranya gitu, karena kan juga saudara-saudara saya itu beberapa juga ada yang ya mungkin ekonominya memang bagus banget, tapi kalau urusan untuk membantu saudara yang lain itu sangat kurang sih Bu. Ibu sangat mengerti sih perasaan dan situasi yang Mbak Maria inginkan. Mungkin Mbak Maria menginginkan bahwa saudara-saudaranya itu lebih care gitu ya, lebih peduli terhadap Mbak Maria dan keluarga, karena memang kita itu masih satu darah gitu, masih harusnya saling membantu. Nah, menurut Mbak Maria nih, keluarga yang ideal itu seperti apa Mbak Maria? Kalau menurut saya sih keluarga yang ideal itu ya yang bisa saling support pastinya satu sama lain, kemudian ya jangan malah ngejelekin, mungkin malah lebih memotivasi ya Bu ya, bisa gini-gini mungkin bagi mereka itu kayak kok jurusan ini mungkin nggak bisa ke dunia kerja banyak, mungkin ya cara penyampaiannya lebih halus lagi, jangan sampai ada kayak istilahnya gimana ya Bu, kayak terpojokan, kayak menyakiti hati orang lain gitu, ya ditata lah kalau misal sekiranya menurut dia itu memang lapang di dalam dunia nyatanya lapang pekerjaannya nggak begitu banyak, atau mungkin besok bisa membantu lah kalau ada teman atau relasi dia ini dari relasi sana, mungkin nanti kalau kamu lulus bisa saya bantu gitu ya Bu nyari ya. kerja gitu. Ya mungkin itu ya kondisi yang ideal yang Mbak Maria inginkan, keluarga yang Mbak Maria inginkan itu seperti itu. Nah, kalau dari keluarga Mbak Maria sendiri, kita kira-kira berapa persen Mbak Maria untuk mencapai di keluarga ideal itu? Ya berusaha banyak banget sih Bu ya, mungkin sekitar 70% itu udah sangat bersyukur sih Bu bisa. Kalau sekarang, kondisi sekarang itu kira-kira berapa persen yang terjadi sekarang? Kalau yang sekarang ini lebih ke 40% sih Bu. 40%. Nah, lalu Ibu ingin bertanya kepada Mbak Maria, kira-kira nih hal apa sih yang bisa Mbak Maria lakukan gitu loh untuk memperbaiki kondisi tersebut? Mungkin kalau menurut saya ya Bu, mungkin lebih ke kita itu sering mengadakan ya makan bareng kayak gitu ya Bu ya, untuk mengangkat Iya, makan bareng seperti itu. Terus kemudian kan juga sebentar lagi kan ada Natal, Iya. itu bisa ngadain acara lah, kayak acara Natal keluarga besar kayak gitu, untuk pendekatan ini ya Mbak Maria. dekatkan keluarga gitu sih. Menurut Mbak Maria, apakah hal-hal yang tadi disebutkan itu mungkin terjadi Mbak Maria untuk saat ini? Kemungkinan mungkin sih Bu, karena kan kalau ketemu cuma makan pun juga nggak menunjukkan waktu
waktu yang lama ya Bu ya, mungkin cuma 1-2 jam itu udah cukup. Tapi apakah dari keluarga Mbak Maria sendiri ya, apakah mereka itu welcome jika misalnya diajakin makan bareng atau ngobrol gitu, apakah mereka responnya itu positif atau tidak Mbak Maria? Kalau mengenai makan bareng kayak gitu mungkin positif sih Bu, karena dari keluarga Budi juga itu kan juga sering kayak makan gitu kan sama anak-anaknya gitu, makan gitu ya, bisa dilakukan. Oke Mbak Maria, jadi di sini ibu punya ini sahabat namanya Mbak Maria membaca itu untuk Mbak Maria itu lebih mengenali diri Mbak Maria sendiri, kira-kira itu apa sih yang Mbak Maria rasakan, situasi apa yang Mbak Maria inginkan. Terus juga terkait irrational belief, mungkin Mbak Maria tuh tahu bahwa hal ini tuh harusnya tidak seperti ini, tapi ya memang ini yang saya rasakan gitu. Mungkin Mbak Maria bisa menuliskan di sini, bisa ditulis nama, lalu kelasnya. Jika Mbak Maria menuliskan itu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Maria ya. Jadi Ibu harap dengan Mbak Maria mengikuti self-help ini, Mbak Maria lebih kenal terhadap perasaan Mbak Maria, terhadap diri Mbak Maria sendiri ya. Yang pertama itu Mbak Maria membenci keluarga besar Mbak Maria ya, bukan keluarga inti tapi keluarga besar. Nah, mungkin ini juga ada beberapa hal yang menjadikan rasa benci itu muncul ya Mbak Maria. Ya karena apa? Yang pertama itu karena perilaku bahwa tidak ada gunanya keluarga besar Mbak Maria merasa bahwa untuk apa sih saya merasa punya keluarga kalau misalnya saat saya membutuhkan mereka tapi mereka akhirnya tidak membantu saya. Seperti itu benar Mbak Maria. Lalu emosi yang terjadi itu adalah marah, kecewa, sedih. Itu adalah emosi yang muncul saat Mbak Maria itu diperlakukan kurang baik oleh keluarga Mbak Maria gitu ya. Lalu irrational belief itu Mbak Maria menganggap bahwa tidak punya keluarga besar, bahwa Mbak Maria itu merasa ya udahlah saya nggak usah punya keluarganya, mungkin seperti itu ya Mbak Maria ya. Ibu paham terhadap perasaan Mbak Maria, terhadap apa yang Mbak Maria rasakan, karena mungkin hal-hal itu tuh wajar terjadi jika kita itu merespon suatu hal yang memang kurang kita sukai atau akhirnya mengganggu kita, seperti itu ya Mbak Maria ya. Dan di sini Ibu ingin bertanya beberapa hal sih kepada Mbak Maria mengenai apakah Mbak Maria itu yakin gitu, apakah Mbak Maria itu benar-benar yakin bahwa mereka semua tuh membenci Mbak Maria? Ya, Yakin. karena dilihat dari Kira-kira ada satu hal besar nggak yang itu tuh membuktikan bahwa mereka tuh ternyata emang membenci keluarga Mbak Maria? aduh Bu, kayak ada suatu ketika ada acara gitu ya, ada lamaran dari mbak sepupu gitu. Nah keluarga yang lain itu kayak ya di rumah gitu ya, kan kegiatannya itu kan di rumahnya dia, terus untuk yang masak atau yang konsumsi itu kan di rumahnya udah yang satunya. Aku pas waktu itu kan ada mbak sepupu yang satunya dulu kan duduk ya lumayan deket juga sama saya. Di situ saya mau duduk di situ, terus sama Budi itu bilang, loh kenapa di sini gitu. Itu loh ikut mamamu aja di tempat Budi nyiapin makanan. Terus kayak saya kan
ini juga saudaramu gitu loh, kayak ya kalau konsumsi kan urusan orang dewasa bisa ya Iya. sedangkan kan saya juga pas waktu itu masih SMA kalau nggak salah situ ya udah kalau itu kan ya nggak apa-apa itu kayak gitu banget gitu loh sama saya. Ibu mengerti, berarti Mama itu merasa dikucilkan gitu ya, merasa saya itu keluarga tapi kenapa saya tidak dianggap sebagai keluarga juga gitu. Jadi Mbak Maria merasa bahwa Mbak Maria dan keluarga itu diperlakukan berbeda gitu ya dengan keluarga-keluarga yang lain. Oke, di sini Ibu mau meminta Mbak Maria yang pertama, Mbak Maria tarik nafas dulu dan bisa berperan. Nah, jadi Ibu ingin membimbing Mbak Maria menggunakan namanya itu teknik stopping. Jadi Ibu meminta Mbak Maria untuk memikirkan hal-hal yang terjadi kemarin, kejadian-kejadian yang kemarin. Lalu Mbak Maria juga memikirkan mengenai respon Mbak Maria, misalnya keluarganya ada yang menyindir Mbak Maria lalu Mbak Maria marah, atau Mbak Maria merasa sedih, atau ada yang berkata tidak baik akhirnya Mbak Maria membalas, atau hal-hal lainnya mungkin yang terjadi belakangan ini. Lalu Mbak Maria katakan secara keras, nggak apa-apa Mbak Maria ya. Mbak Maria bilang stop saat ada perilaku-perilaku yang menurut Mbak Maria itu perlu dirubah dari perilakunya Mbak Maria kemarin. Seperti apakah Mbak Maria bisa dipahami? Jadi nanti saya kan memikirkan perilaku, kemudian memikirkan kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Nah, saat Mbak Maria merasa ada perilaku dari Mbak Maria yang harus dirubah, Mbak Maria mengatakan stop. jadi cuma misal pikiran itu muncul Mbak Maria yang bilang, harus diubah saya bilang stop ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang. stop. Lanjutkan. Lanjutkan. Ya. Baik, boleh lanjutkan Mbak Maria. Stop. Ya, Mbak Maria dilanjutkan poin ada. Terima kasih banyak, masih ada lagi. Oke, di sini Ibu punya masalah. Berarti Mbak Maria kurang lebih sudah mengetahui ya Mbak Maria kira-kira perilaku saya itu ada yang perlu dirubah atau tidak ya. Nah, di sini ada lomba self help. Dari masalah yang sedang kamu hadapi, perilaku apa yang ingin kamu rubah? Boleh Mbak Maria isikan terlebih dahulu. Oke, Mbak Maria, terima kasih banyak ya. Jadi di sini Mbak Maria kan udah mau mengulas balik gitu ya tentang kejadian-kejadian apa saja yang terjadi belakangan ini yang sehingga membuat Mbak Maria merasa tidak nyaman, merasa sedih, merasa kecewa atau bahkan merasa marah gitu. Dan dari tadi juga Mbak Maria udah mulai bisa memetakan terhadap perilaku apa sih yang sebenarnya harus saya rubah, perilaku apa sih yang sudah benar, dan atau ada perilaku yang beberapa ternyata itu salah dan ternyata harus dirubah gitu ya. Boleh membacakan Mbak Maria ya. Yang pertama itu lebih mendekatkan komunikasi dengan keluarga besar. Jadi yang boleh Mbak Maria ceritakan sebelumnya tentang komunikasi ini bagaimana? Apa
masalah dari komunikasi yang dilakukan oleh Mbak Maria dan keluarga? Jadi mungkin karena kan dari keluarga saya dengan keluarga yang lainnya itu kan untuk dalam segi komunikasi kan memang kurang ya dia kurang kayak adanya suatu diskusi dan lain sebagainya. Mungkin ya itu yang saya rasa itu yang menjadi pemicu dari adanya sikap ini itu muncul atau perilaku mereka itu muncul. Kemudian ya saya ingin mencoba untuk dapat ya lebih memiliki intensitas komunikasi yang jauh lebih baik lagi gitu dan ya bisa saling mengerti lah satu sama lain, bisa saling berdiskusi seperti itu. Ya mungkin Mbak Maria menginginkan lebih banyak lagi mungkin bertemu ya Mbak Maria atau mengadakan sekedar ngobrol-ngobrol untuk mencairkan suasana. Mungkin kan kalau kita lebih sering ketemu dan akhirnya heart to heart gitu ya Mbak Maria, jadi pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif itu tuh bisa perlahan pudar gitu karena adanya komunikasi yang baik. Ibu sangat menghargai sekali dari apa yang Mbak Maria sadari, maksudnya Mbak Maria sudah mengerti tentang apa yang harus Mbak Maria lakukan ya, Ibu sangat menghargai hal itu. Lalu yang kedua adalah tidak membalas perbuatan jahat mereka. Nah kalau boleh Ibu tahu itu perbuatan yang sebelumnya terjadi itu seperti apa sehingga Mbak Maria ingin merubahnya? Ya kayak perbuatan yang menuduh gitu ya Bu ya, dia aja di rumah boleh nyuruh anaknya gitu atau gimana. Jadi ya saya tidak ingin kayak membalas perbuatan jahat dengan ya udah kalau dia butuh bantuan apa ya saya nggak mau bantu gitu. Jadi lebih ke ya udahlah dibantu aja, wong juga kita sesama manusia saudara khususnya harus bisa saling membantu gitu sih. Mungkin Mbak Maria juga udah sadar tentang hal itu ya, karena kalau api dicampur api itu akan lebih buar lagi gitu ya Mbak. Jadi kita sebisa mungkin menjadi air, menjadi memberikan ketenangan gitu. Jadi saat semua orang itu berperilaku kurang baik kepada kita bukan berarti kita juga harus berperilaku yang sama seperti itu ya Mbak Maria. Ibu sangat bersyukur di sini Mbak Maria sudah sangat dewasa, sudah cukup mengerti mengenai perilaku apa sih yang harusnya tuh timbul saat kita menghadapi situasi-situasi yang seperti itu ya Mbak Maria. Lalu yang ketiga adalah lebih dapat menghargai pendapat. Ya kalau boleh Ibu tahu sebelumnya itu yang terjadi di antara Mbak Maria dan saudara Mbak Maria itu ketika ada perbedaan pendapat seperti apa Mbak Maria? Kalau ada perbedaan pendapat itu pastinya ya saling kayak menganggap bahwa mereka ini benar semua gitu. Jadi saya lebih kayaknya bisa lebih menghargai pendapat. Jadi yang awalnya saya itu kadang dibilang bohong kayak gini lebih kayak gini itu mungkin saya bisa memfilternya, kemudian saya bisa menghargai mungkin pendapat yang mereka sampaikan juga ada benarnya untuk saya sendiri. Itu sih. Ya betul benar sekali Mbak Maria. Ibu juga sependapat dan setuju ya dengan Mbak Maria karena memang perbedaan pendapat itu meskipun kecil tuh bisa memicu kerusuhan yang bisa memicu kemarahan bahkan sampai pertengkaran gitu. Jadi sebisa mungkin kita itu harus bisa meminimalisir hal tersebut ya, setidaknya kalau misalnya memang kita belum bisa menerima pendapat orang lain kita menghargainya gitu ya Mbak Maria ya, nggak harus dengan karena kita berbeda pendapat akhirnya kita harus berantem bertengkar, itu kan hal yang tidak kita inginkan ya Mbak Maria ya. Ibu bersyukur atas apa yang Mbak Maria sadari sekarang. Mbak Maria sudah cukup dewasa dan sudah cukup bisa berpikiran lebih jernih lah tentang mengenai bagaimana cara saya untuk menyikapi permasalahan tersebut, dan Mbak Maria juga sudah menyadari ada beberapa hal yang Mbak Maria ya yang ternyata harus Mbak Maria rubah. Boleh Mbak Maria sebutkan lagi ada 3 hal tadi? Yang pertama lebih mendekatkan komunikasi dengan keluarga, terus yang kedua itu tidak membalas perbuatan jahat yang mungkin saudara lakukan ke saya atau kepada saya, kemudian yang ketiga itu lebih dapat menghargai pendapat. ya, terima kasih Mbak Maria. Mungkin Ibu juga sependapat karena hal itu tuh sangat penting Mbak Maria, tidak hanya Mbak Maria, mungkin orang di luar sana bahkan Ibu sendiri itu sering terjadi cekcok karena hal-hal yang seperti itu. Padahal hal tentang komunikasi, tentang menghargai pendapat itu kan suatu hal yang mungkin mudah dilakukan ya Mbak Maria, dan ternyata tuh dampaknya besar gitu loh saat kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik atau bisa menghargai pendapat orang, itu tuh kita akan lebih dekat, akan menghindari permusuhan, menghindari kerusuhan, sehingga kita bisa lebih nyaman dengan Mbak Maria. Dan di sini juga Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk relax sedikit. Boleh kita berdiri Mbak Maria? Nah ya, kita berdiri dulu, relax badannya, ditegakkan ya.
Udah tarik nafas yang dalam. Mbak Maria sudah merasa nyaman, pakaiannya nyaman. Sudah. Oke, Mbak Maria baru mengikuti ibu. Kita tentangkan tangan sedikit. Oke, gini aja. Sampai relax, digoyangkan sedikit Mbak Maria, diputar. Ya, senyamannya Mbak Maria aja, sampai Mbak Maria bisa lebih tenang, bisa lebih lega, karena mungkin berpikirnya tuh tegang. Oke, ke belakang. Kita cukup. Bisa digoyangkan ke Mbak Maria ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, supaya otot-ototnya itu lebih relax, tidak tegang. Boleh diputarkan Mbak Maria, ikut ibu. 1, 2, 3. Boleh dibalik. 1, 2, 3. Sekarang tangannya Mbak Maria boleh kesini sedikit. Nah, 1, 2, 3. Sebentar saja. Balik. 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa diputarkan sedikit badannya Mbak Maria ya. Kanan 1, 2, 3. Cukup. Ke kiri 1, 2, 3. Oke, cukup. Apakah Mbak Maria sudah lebih nyaman? Lebih rileks ya badannya ya, tidak tegang ya. Oke, sekarang boleh duduk lagi. Terima kasih ya Mbak Maria sudah bersedia untuk mengikuti instruksi dari ibu. Selanjutnya Mbak Maria kan tadi sudah mengetahui ya apa perilaku yang dirubah. Nah, dari Mbak Maria tahu nggak apa sih kira-kira yang memicu kemarahan, yang memicu rasa dengki, rasa iri, atau perasaan-perasaan yang Mbak Maria munculkan gitu ya? Karena apa, kan karena tadi ada ada iri, ada perlakuan yang tidak baiknya dari keluarga Mbak Maria. Nah, kira-kira Mbak Maria tahu nggak sih kenapa mereka itu berperilaku seperti itu kepada Mbak Maria? Mengapa akhirnya mereka tuh iri, atau mengapa akhirnya mereka tuh benci kepada keluarga Mbak Maria? Mungkin karena keluarga saya itu kan kayak mungkin dalam segi gimana ya Bu ya, dalam segi komunikasi itu kan sama satu anggota keluarga itu kan baik. Terus mungkin juga karena saya sendiri di umur yang muda ini kan sudah cukup mandiri, yang membuat mereka itu iri. Saya bisa mungkin istilahnya bisa lebih jauh lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak mereka. Mungkin karena itu juga sih Bu yang memicu bahwa ya semuanya itu kayak gitu, kayak saya itu kalau pernah gaya renovasi rumah itu saya nanggung separuh itu pernah, dengan semua uang saya gitu, saya bantu orang tua gitu. Nah, dengan itu kan padahal anak-anak saudara saya itu nggak ada yang kayak gitu, jadi masih kayak orang tua dia terus gitu. Itu mungkin menurut saya menimbulkan rasa iri. Jadi kayak mereka itu ingin menjadi seperti Mbak Maria gitu ya, tapi akhirnya tidak bisa tercapai. Jadi perilaku yang muncul adalah dengki, perilaku yang muncul adalah iri kepada Mbak Maria, seperti itu ya Mbak Maria. Oke, terima kasih banyak Mbak Maria. Nah, ibu juga ingin tahu nih Mbak Maria, kan kalau misalnya dalam diri manusia itu ada yang namanya energi positif dan energi ada yang namanya emosi ya Mbak Maria, emosi negatif, emosi positif. Tadi yang seperti sudah Mbak Maria sebutkan, saat mereka berperilaku tidak baik, emosi negatif yang muncul adalah Mbak Maria merasa sedih, merasa kecewa, atau bahkan merasa marah gitu. Nah, Mbak Maria kira-kira tahu nggak emosi positif yang timbul? Kita kesampingkan dulu gitu ya mengenai emosi negatifnya. Nah, emosi positif itu apa aja Mbak Maria? Kalau menurut saya emosi positif itu yang pasti yang pertama itu rasa yang bahagia, bangga gitu lah Bu, kayak mempunyai keluarga besar gitu kan, ada rasa bangga sebenarnya. Kemudian ada rasa yang cukup bahagia juga karena bisa hadir di tengah keluarga yang mungkin tidak, hal yang membuat kecewa itu selalu muncul. Jadi ada sesuatu ketika yang membuat adanya rasa bahagia dan nyaman di dalam keluarga. Jadi tugas kita itu adalah menyeimbangi Mbak Maria, karena tidak bisa dipungkiri dalam setiap manusia itu ada yang namanya emosi ya. Tidak normal juga misalnya kita tidak merasa sedih atau tidak merasa ada yang memunculkan kita ya, tidak mungkin ya Mbak Maria, pasti ada yang namanya manusiawi, itu pasti ada rasa kecewa, rasa marah. Cuman ya tugas kita itu adalah mengontrol kapan kita harus marah, kapan kita harus sedih,
kapan kita harus merasa bahagia, merasa senang, seperti itu ya Mbak Maria. Nah di sini Ibu ingin menanyakan kepada Mbak Maria, apakah Mbak Maria itu sudah cukup mengenali emosi-emosi yang terjadi dalam diri Mbak Maria? Sudah cukup sih. Oke, di sini Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk, tadi kan kita juga udah mengetahui ya Mbak Maria, udah membahas sedikit mengenai perilaku yang ingin dirubah. Nah, kan di sini kita ada perilaku yang Mbak Maria lakukan itu yang bisa dirubah, dan ada perilaku yang memang sudah baik. Tadi dari emosi positif itu berarti itu adalah perilaku yang bisa ditingkatkan. Betul nggak Mbak Maria ya? Jadi perilaku ada yang bisa kita rubah untuk akhirnya kita bisa lebih baik, dan perilaku yang bisa kita tingkatkan agar kita bisa lebih baik lagi, seperti itu ya. Jadi Ibu ingin Mbak Maria itu mengidentifikasi mengenai perilaku apa aja sih yang harus ditingkatkan dan perilaku apa aja sih yang harus dirubah, seperti itu Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria. Jadi di sini Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk melakukan apa ya istilahnya komitmen Mbak Maria. Jadi kan Mbak Maria di sini sudah menuliskan perilaku yang ingin ditingkatkan. Yang pertama adalah lebih meningkatkan komunikasi dengan keluarga ya. Yang kedua adalah lebih saling mendukung antara sesama saudara ya, terlebih saudara yang tetangga tadi ya, yang mungkin beberapa kali itu cekcok dengan Mbak Maria dan keluarga. Nah yang kedua adalah mengenai perilaku yang ingin dirubah. Yang pertama itu menghilangkan rasa ingin balas dendam ya, jadi lebih damai aja ya Mbak Maria ya. Yang kedua adalah menghargai pendapat. Ibu mengerti mungkin hal-hal ini itu tidak bisa berubah langsung 100% besok langsung jadi baik, itu kan tidak bisa ya. Ini hal-hal kayak gini tuh perlu kita lakukan secara bertahap, secara pelan-pelan gitu ya Mbak Maria ya. Di sini Ibu ingin bertanya dulu sebelumnya kepada Mbak Maria, apakah Mbak Maria bersedia untuk akhirnya meningkatkan perilaku ini dan mengubah perilaku yang sudah Mbak Maria sebutkan tadi? Bersedia. Oke, di sini Ibu ingin mengajak Mbak Maria untuk bagaimana jika kita membuat reinforcement dan punishment. Jadi reinforcement itu adalah pemberian hadiah. Misalnya saat Mbak Maria itu sudah lebih meningkatkan komunikasi, Mbak Maria berkomitmen dengan diri sendiri, ketika saya bisa ini, saya akan ini. Dan punishment, jika Mbak Maria tidak melakukan hal itu, mungkin Mbak Maria akan melakukan apa gitu terhadap diri Mbak Maria sendiri. Ibu tidak akan memutuskan, Ibu tidak akan memberi arahan. Silakan Mbak Maria putuskan sendiri. Kira-kira punishment apa dan reinforcementnya apa yang akan Mbak Maria dapatkan saat Mbak Maria sudah bisa melakukan hal-hal tersebut, atau saat Mbak Maria itu tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Boleh Mbak Maria tuliskan ya di bawah sini mengenai apa aja reinforcementnya dan punishmentnya. Yang kira-kira sesuai dengan Mbak Maria.
Baik, terima kasih banyak Mbak Maria. Boleh Ibu bacakan ya? Bu. Mengenai reinforcement-nya adalah saya akan mendapatkan dukungan dan saya akan dapat jajan makanan yang disukai jika Mbak Maria itu sudah bisa meningkatkan perilaku ini dan bisa mengubah perilaku ini ya Mbak Maria ya. Dan Mbak Maria akan saya tidak boleh jajan selama 3 hari dan saya akan berdiri untuk selama 2 jam. Berdiri selama 2 jam jika Mbak Maria itu tidak bisa meningkatkan perilaku ini dan tidak bisa merubah perilaku ini. Ini Mbak Maria akan lakukan selama berapa lama Mbak Maria? Mungkin 1 minggu ya. 1 minggu ini ya. Oke, jadi Mbak Maria sudah berkomitmen dengan diri Mbak Maria sendiri ya terhadap reinforcement-nya, terhadap punishment-nya. Kira-kira Mbak Maria juga sudah bersedia untuk melakukan hal ini? Sudah Bu. Sudah bersedia ya. Jadi ini boleh Mbak Maria bawa ke rumah sebagai pengingat bahwa saya itu bertekad untuk mengubah perilaku saya, untuk akhirnya memperbaiki kondisi dan merubah situasi yang tidak menyenangkan menjadi lebih baik lagi, seperti itu ya. Apakah Mbak Maria sudah merasa cukup? Sudah. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi Mbak Maria mungkin? Sudah cukup sih Bu. Sudah ya. Nah, Ibu berharap dengan Mbak Maria sudah mengetahui perilaku apa yang ingin dirubah, perilaku apa yang ingin ditingkatkan, itu bisa membuat Mbak Maria merasa lebih baik. Mbak Maria bisa berperilaku atau bertindak itu sesuai dengan apa yang seharusnya, seperti itu Mbak Maria. Nah, dari kegiatan konseling pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan lagi oleh Mbak Maria? Sudah cukup Bu menurut saya. Sudah cukup ya Mbak Maria ya. Nah, mungkin kita udah sampai di akhir konselingnya Mbak Maria ya. Sebelum Ibu tutup, bolehkah Ibu meminta Mbak Maria untuk menyimpulkan apa sih yang Mbak Maria dapatkan dari konseling kita pada pagi hari ini? Baik Bu, mungkin untuk sedikit menyimpulkan tadi terkait dengan konseling yang saya laksanakan hari ini tuh, yang pertama saya bisa menentukan apa sih penyebab dari permasalahan saya, yaitu yang tadi mungkin rasa irasional diri saya, yang pikiran irasional yang merasa bahwa keluarga saya ini, aku tidak membeli keluarga, padahal kan kita belum tahu bahwa apakah mereka itu memang seperti itu terus ke kita, ketika mencoba. Kemudian juga saya bisa mengenali diri saya secara lebih dalam, kemudian mengenali emosi negatif dan positif dalam diri saya. Kemudian saya juga dapat menentukan alternatif penyelesaian masalah seperti tadi yang mungkin sudah Ibu dan saya putuskan tadi ya Bu ya, tentang komitmen untuk perilaku yang harus saya tingkatkan dan harus saya rubah, itu terkait dengan sudah tidak adanya rasa ingin balas dendam, kemudian lebih meningkatkan diskusi dengan keluarga, bisa menghargai pendapat itu Bu. Iya, terima kasih banyak Mbak Maria. Mungkin kurang lebih Mbak Maria sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, di sini juga Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Maria sudah merasa lebih baik ketika sudah melakukan konseling ini? Sudah cukup merasa lebih baik sih. Apakah Mbak Maria juga sudah menemukan titik terang dari permasalahannya Mbak Maria? Sudah Bu. Mbak Maria sudah tahu ya kayak solusinya itu seperti apa yang harus Mbak Maria lakukan, seperti itu. Ya, sebelum kita menutup kegiatan ini, Ibu ingin meminta Mbak Maria untuk mengisi lembar evaluasi. Apakah Mbak Maria bersedia? Boleh ya Mbak Maria, yang ada di sisi sebentar. Terima kasih banyak ya Mbak Maria ya.
Baik, jadi ibu di sini juga ingin mengingatkan Mbak Maria bahwa ketika kita melakukan sebuah kebaikan, Mbak Maria, lakukanlah itu untuk diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa saat kita melakukan kebaikan kepada orang lain, itu kita juga akan mendapat kebaikan, Mbak Maria, baik itu dari orang itu atau bahkan dari orang lain. Mungkin saat kita melakukan kebaikan kepada satu orang ini, tapi orang yang membalas kita dengan kejahatan, mungkin orang lain yang akan membalas kebaikan kita. Ibu percaya Mbak Maria adalah sosok yang kuat, sosok yang baik, yang mungkin juga tidak ada niatan sama sekali untuk menyakiti orang lain, untuk membalas dendam, atau untuk melakukan hal-hal yang tidak baik lainnya. Mungkin kejadian-kejadian kemarin itu bisa kita jadikan pelajaran ya Mbak Maria ya, bagaimana kita itu harus berperilaku seperti apa, dan kita itu harus menghindari hal-hal yang ternyata aku tuh kalau diginiin sama orang tuh sakit hati, jadi aku nggak boleh kayak gitu sama orang lain. Mungkin itu cukup dijadikan untuk pelajaran buat kita semua ya, buat Mbak Maria, buat ibu juga, kita sama-sama belajar di sini. Nah, ibu ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Maria karena Mbak Maria sudah bersedia untuk datang jauh-jauh ke sini, ke ibu, akhirnya cerita, mempercayai ibu untuk mendengarkan kalau pesannya Mbak Maria. Ibu juga sangat berterima kasih karena Mbak Maria sudah mau terbuka kepada ibu dan bersedia untuk mengikuti arahan-arahan ibu tadi. Mungkin untuk kegiatan ini ibu cukupkan dulu. Apakah dari Mbak Maria ada yang ingin disampaikan? Cukup sih. Sudah ya, Mbak Maria, mungkin untuk kegiatan tindak lanjutnya, jika Mbak Maria masih memerlukan tindak lanjut dan mungkin ingin ngobrol lagi dengan ibu, Mbak Maria bisa datang kepada ibu di hari yang sama, di jam yang sama juga ya Mbak Maria ya. Atau bahkan jika Mbak Maria merasa sudah cukup, mungkin Mbak Maria sudah bisa merefleksikan sendiri gitu ya Mbak Maria ya. Mungkin itu aja yang ibu sampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Maria ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa ya Iya Bu Bu ya. ya. Habis ini Mbak Maria kelas lagi atau langsung pulang? Langsung pulang sih Bu, karena kelasnya Udah selesai. Iya. Hati-hati ya Iya, Mbak Maria. Bu, Terima kasih banyak sudah Bu. bersedia. Iya, Ibu mari antarkan. Bu. Mari, hati-hati ya Mbak Maria ya. Terima kasih. I know